Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Budaya dalam Bisnis. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Tugas ini sengaja kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Rahmatullah SEMM. Saya Veronica Priscilla Indra dengan nomor BP 190533. Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan proses mendorong orang dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias guna mencapai tujuan. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ada 3. Yang pertama, keterampilan teknis, keterampilan manusia, dan yang terakhir, keterampilan konsep. Definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cons O'Donnell, proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menurut Wexley dan Yuki, mempengaruhi orang lain untuk berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya. Menurut George Terry, kegiatan yang mempengaruhi orang-orang yang bersedia berusaha untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menurut Fiedler, pola hubung antara individu yang menggunakan wewenang dan berpengaruh. Yang kelima, menurut John Fifner, kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan. Yang keenam, Davis, kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan. Dan yang ketujuh, menurut Ott, proses hubungan antara pribadi di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, menurut Locke, proses membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju sasaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Rahman Nevita, BP 19101155310268, akan mempresentasikan kepemimpinan dalam budaya organisasi. Yang sub selanjutnya yaitu model kepemimpinan jalur tujuan atau Path Goal Leadership oleh Robert House. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pegawai. Yang kedua, penetapan tujuan yang tepat. Yang ketiga, mengaitkan imbalan dan tujuan. Yang keempat, memperjelas jalur pencapaian tujuan. Yang kelima, pegawai merasa puas dan termotivasi, ada penerimaan terhadap pemimpin. Yang keenam, timbul prestasi yang efektif. Yang ketujuh, pegawai dan perusahaan mencapai tujuan dengan lebih baik. Slide selanjutnya itu gaya kepemimpinan. Teori X dan teori Y. Yang teori X-nya adalah pada dasarnya orang tidak suka bekerja dan malah menghindarinya. Yang kedua, kurang bertanggung jawab, kurang berambisi, lebih mementingkan rasa aman. Yang ketiga, harus dipaksa, dikendalikan, dan diancam dengan hukuman untuk mau bekerja. Yang keempat, dengan asumsi ini, peran manajer adalah memaksa dan mengendalikan pegawai. Teori Y adalah yang pertama, bekerja pada hakikatnya sama dengan bermain. Kedua, pada dasarnya orang tidak berpembawaan malas. Yang ketiga, mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Yang keempat, orang memiliki potensi, memiliki imajinasi, kepandaian, kreativitas yang dapat diterapkan dalam bekerja. Dalam asumsi ini, peran manajer adalah mengembangkan potensi pegawai. Kedua, membantu menyalurkan potensi. Slide selanjutnya yaitu kuasa dan politik. Kuasa adalah kemampuan mempengaruhi orang lain dan peristiwa. Politik adalah cara pemimpin memperoleh dan menggunakan kuasa. Jenis-jenis kuasa ada 4. Yang pertama, kuasa pribadi atau personal power. Yang kedua, kuasa legitimasi. Yang ketiga, kuasa ahli. Yang keempat,
kuasa yang keempat, kuasa politik. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan positif, pendekatan dengan menekankan imbalan ekonomik. Yang pertama, pendidikan pegawai yang lebih baik. Yang kedua, tuntutan untuk mandiri. Yang ketiga, motivasi dan memuaskan pegawai. 2. Kepemimpinan negatif atau negative leadership, pendekatan dengan menekankan hukuman. Yang pertama, merasa lebih unggul dari yang dipimpin. Yang kedua, mengancam dengan hukuman. Yang ketiga, menegur di hadapan umum. Yang keempat, pengrumahan tanpa bayaran. 12 kualitas kepemimpinan positif. Kepemimpinan yang pertama, kepemimpinan yang tidak berprasangka buruk kepada siapapun, apalagi terhadap stafnya. Yang kedua, kepemimpinan yang mampu menjadi sumber kekuatan batin buat memanajemeni tugas dan tanggung jawab dari para staf. Yang ketiga, sebagai sumber kebijaksanaan dalam semua aspek kehidupan organisasi. Yang keempat, sebagai pembersih pikiran negatif. Yang kelima, sebagai energi vital organisasi. Yang keenam, sebagai kesadaran spiritual. Yang ketujuh, kepemimpinan tanpa serakah. Yang kedelapan, pemimpin yang hidup sederhana. Yang kesembilan, kepemimpinan yang terbuka terhadap semua situasi dan kondisi organisasi. Yang kesepuluh, kepemimpinan sebagai guru kebijakan. Yang ke-11, kepemimpinan sebagai penyempurna kultur. Yang ke-12, kepemimpinan sebagai pusat sukses. 4. Karakter karyawan positif. Yang pertama, mengerti akan arti kerja keras. Yang kedua, menikmati pekerjaan bukan sebagai beban. Yang ketiga, melihat sisi baik selalu. Yang keempat, melakukan lebih dalam segala hal menuju citizenship behavior. 3. Pemimpin yang autokratik, memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan bagi diri sendiri. Kelebihannya, memuaskan pemimpin, mengambil keputusan dengan cepat, pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten, memberi imbalan. Kelemahannya, orang-orang tidak menyukai khususnya pada saat menimbulkan rasa takut dan keputusan. Baiklah, selanjutnya nomor 4. Pemimpin yang partisipatif, mendesentralisasi wewenang keputusan berdasarkan konsultatif, mendorong karyawan untuk mengemukakan gagasan dan mengajukan saran. 5. Pemimpin yang bebas kendali, menghindari kuasa dan tanggung jawab, mengabaikan kelompok dan kelompok mengambil inisiatif, melatih dan memotivasi bagi diri sendiri. 6. Kepemimpinan konsiderasi, dikenal dengan orientasi pegawai. 1. Meningkatkan prestasi dan kepuasan kerja karyawan. 2. Memperhatikan kebutuhan manusiawi karyawan. 3. Membina kerja tim. 4. Membantu karyawan untuk memecahkan masalah. 7. Kepemimpinan struktur, dikenal dengan orientasi tugas. 1. Membuat orang sibuk. 2. Mendesak mereka untuk berproduksi. 8. Kepemimpinan kontingensi situasional, gaya kepemimpinan yang sesuai bergantung pada situasi di mana pemimpin bekerja, menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau di antara keduanya. Menurut Fiedler, keefektifan pemimpin ditentukan oleh interaksi antara orientasi pegawai dengan 3 variabel tambahan yang berkaitan dengan pengikut, tugas dan organisasi, yaitu hubungan pemimpin anggota, leader-member relation, ditentukan oleh pengakuan pemimpin oleh pengikut, misal friksi kelompok dengan pemimpin, penolakan pemimpin, keengganan melakukan perintah, hubungan rendah. 2. Struktur tugas, task struktur, mencerminkan kadar diperlihatkannya cara spesifik untuk melaksanakan pekerjaan.
3. Kuasa posisi pemimpin, leader position power. Menggambarkan kuasa organisasi yang melekat pada posisi yang diduduki pemimpin. Misal, mengangkat dan memberhentikan. Simbol status, kenaikan gaji, promosi pegawai. Baiklah, selanjutnya tentang mitos-mitos pemimpin. Mitos pemimpin adalah pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan masyarakat yang dilekatkan pada gambaran seorang pemimpin. Ada 3 mitos yang berkembang di masyarakat, yaitu yang pertama mitos the birthright, yang kedua ada mitos the for all season, yang ketiga ada mitos the intensity. Yang pertama itu mitos the birthright, yaitu mitos ini berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dihasilkan ataupun dididik. Yang kedua itu mitos the for all season, yaitu mitos ini berpandangan bahwa sekali seorang menjadi pemimpin, maka selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Yang ketiga itu mitos the intensity, yaitu mitos ini berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bisa bersikap tegas dan galak karena pekerja itu pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Ada 5 jenis tipe kepemimpinan. Yang pertama itu tipe autokratik, yang kedua tipe paternalistik, yang ketiga tipe karismatik, yang keempat tipe laissez-faire, yang kelima ada tipe demokratik. Baiklah, yang pertama yaitu tipe kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan tipe otoriter atau autokratis berperan sebagai penguasa tertinggi dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh atau gangguan lain seperti kritik. Yang kedua ada tipe kepemimpinan paternalistik, yaitu kepemimpinan tipe ini cenderung mendominasi. Biasanya pemimpin tersebut akan menganggap bawahannya tidak tahu apa-apa atau kurang berpengalaman, sehingga tidak memberikan kesempatan berkreasi maupun mengambil keputusan sendiri bagi bawahannya. Terkadang pemimpin ini juga bersikap serba tahu dan berlebihan. Yang ketiga ada tipe kepemimpinan karismatik, yaitu sebenarnya alasan dibalik kepemimpinan tipe karismatik belum ditemukan secara ilmiah. Namun tipe kepemimpinan ini memang memiliki daya tarik luar biasa sehingga tanpa adanya perintah atau apapun bawahannya akan menghormatinya. Yang keempat ada tipe kepemimpinan laissez-faire, yaitu tipe laissez-faire dinilai sebagai leader yang paling pasif. Dikatakan begitu karena ia membebaskan bawahannya untuk melakukan sesuatu asalkan tujuan organisasi bisa tercapai. Ia menganggap bahwa anggota atau bawahannya sudah paham tentang apa yang harus dilakukan. Yang kelima ada tipe kepemimpinan demokratis, yaitu leader yang memberikan kebebasan pada anggotanya dalam berpendapat, menyampaikan aspirasi, serta mengembangkan bakat dan mempertimbangkan musyawarah untuk menetapkan suatu kebijakan kepada bawahannya. Pemimpin tipe ini dianggap paling ideal dan mengerti bawahannya.